Halo Sobat Mahasiswa, di video ini kita akan membahas mengenai persepsi sebagai inti komunikasi. Let's go! Di akhir penjelasan materi, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan proses persepsi, menyebutkan faktor yang mempengaruhi persepsi, dan menjelaskan rasional kesalahan atau kegagalan persepsi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah proses mental di mana individu menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap informasi yang diterima melalui panca indera. Ini melibatkan bagaimana seseorang memproses stimulus sensorik seperti suara, gambar, aroma, rasa, dan sentuhan untuk membentuk pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Proses persepsi sendiri umumnya dikenal terdiri dari 3 tahapan. Apa saja ya? 1. Seleksi. Tahap pertama dalam proses persepsi adalah seleksi, di mana individu memilih stimulus tertentu untuk difokuskan dari berbagai stimulus yang tersedia dalam lingkungan mereka. Ini berkaitan dengan kapasitas kognitif dan perhatian terbatas yang dimiliki oleh manusia. Dalam konteks ini, individu cenderung memilih untuk fokus pada stimulus yang paling relevan atau penting bagi mereka pada saat itu, sementara mengabaikan atau mengurangi perhatian terhadap stimulus lainnya. Misalnya, ketika seseorang sedang belajar di ruang keramaian, mereka mungkin memilih untuk fokus pada materi pelajaran yang sedang dipelajari, sementara mengabaikan kebisingan di sekitar mereka. 2. Pengorganisasian. Setelah stimulus dipilih, tahap selanjutnya adalah pengorganisasian, di mana informasi yang diterima diatur dan disusun ke dalam pola atau struktur tertentu. Ini melibatkan pengelompokan dan pengaturan stimulus berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama, yang memungkinkan individu untuk membuat kerangka referensi yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Misalnya, ketika melihat sekumpulan kata-kata yang acak, individu cenderung mengelompokkan kata-kata tersebut menjadi kategori yang terkait atau membuat hubungan antar kata-kata tersebut untuk memahami pesan yang disampaikan. 3. Interpretasi. Tahap terakhir dalam proses persepsi adalah interpretasi, di mana individu memberikan makna pada stimulus yang dipilih dan diorganisir. Ini melibatkan pemberian arti atau pemahaman terhadap stimulus berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan persepsi sebelumnya. Interpretasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti emosi, kepercayaan, nilai-nilai, dan konteks situasional. Misalnya, ketika melihat ekspresi wajah seseorang, individu mungkin menafsirkannya sebagai tanda kebahagiaan atau kesedihan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Quiz time! Coba sebutkan kembali tahapan-tahapan dalam proses persepsi. Persepsi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor loh. Terdapat 2 faktor nih, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang membentuk cara individu memahami dunia di sekitar mereka. Faktor internal. Ada 4 faktor, yang pertama pengalaman, kedua kebutuhan dan motivasi, ketiga emosi, dan yang terakhir keyakinan dan nilai. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari pengalaman. Pengalaman hidup sebelumnya memainkan peran penting dalam membentuk persepsi individu terhadap stimulus baru. Pengalaman yang dimiliki individu membentuk rangka referensi yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan informasi baru. Untuk kebutuhan dan motivasi, ini juga mempengaruhi fokus dan perhatian mereka loh terhadap stimulus tertentu. Individu cenderung lebih peka terhadap informasi yang relevan dengan kebutuhan atau motivasi mereka saat ini. Selanjutnya, emosi. Emosi individu dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, seseorang yang sedang bahagia mungkin lebih cenderung untuk melihat hal-hal dengan sudut pandang yang positif. Sementara seseorang yang sedang sedih mungkin lebih cenderung untuk menafsirkan hal-hal secara negatif. Yang terakhir, nilai-nilai, keyakinan, dan sikap individu juga mempengaruhi cara mereka menafsirkan dunia di sekitar mereka. Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut seseorang dapat membentuk filter interpretatif yang digunakan untuk memproses informasi baru. Faktor eksternal. Sama dengan halnya faktor internal, terdapat
4 faktor eksternal. Yang pertama, konteks situasional, budaya, lingkungan fisik, dan interaksi sosial. Yang pertama, konteks situasional. Konteks di mana stimulus muncul juga mempengaruhi persepsi individu loh. Informasi dapat diinterpretasikan secara berbeda tergantung pada konteks situasionalnya. Misalnya, sebuah kata-kata mungkin memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks kalimatnya. Untuk budaya tempat individu dibesarkan memainkan peran besar nih dalam membentuk persepsi mereka. Nilai-nilai, norma, dan kepercayaan budaya mempengaruhi cara individu memahami dunia di sekitar mereka. Lingkungan fisik, seperti pencahayaan, suara, warna, dan bentuk juga mempengaruhi persepsi individu. Stimulus sensorik yang diterima oleh indera-indera manusia dapat mempengaruhi cara informasi diproses dan diinterpretasikan. Dan terakhir, interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain dan pengaruh sosial juga dapat mempengaruhi persepsi individu. Pandangan dan pendapat orang lain dapat mempengaruhi cara individu memahami dunia di sekitar mereka. Quiz time! Tadi faktor eksternal apa saja ya yang mempengaruhi persepsi? Coba sebutkan. Next, kesalahan atau kegagalan persepsi. Antara lain, yang pertama, kesalahan atribusi. Atribusi adalah proses internal di dalam diri manusia untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Kesalahan terjadi ketika perilaku orang dijadikan sumber informasi mengenai sifat-sifat mereka. Pesan yang dipersepsi tidak utuh atau tidak lengkap, sehingga manusia berusaha menafsirkan sendiri kekurangan pesan atau rangsangan indrawi yang didapat. Kedua, ada efek halo. Efek halo ini merujuk pada fakta bahwa begitu manusia membentuk kesan menyeluruh tentang seseorang, maka cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian terhadap sifat-sifat spesifiknya. Kesan pertama biasanya menjadi kesan menyeluruh dan berefek paling kuat atau sulit digoyahkan, sehingga dapat menjadi hukum keprimaan atau law of primacy. Kesan pertama menjadi penting untuk menimbulkan efek halo. Nah, efek halo ini bisa ditimbulkan melalui ciri-ciri fisik atau perilaku. Jika kesan pertama positif, maka kecenderungan selanjutnya adalah positif. Demikian pula sebaliknya. Ketiga, ada stereotip. Nah, stereotip ini adalah kategorisasi atas sesuatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Kelompok-kelompok ini mencakup kelompok ras, kelompok etnik, kaum tua, berbagai pekerjaan dan profesi, jenis kelamin, atau orang dengan penampilan fisik tertentu. Keempat, ada prasangka. Prasangka merupakan hasil dari stereotip dan lebih mudah diamati daripada stereotip itu sendiri. Ini adalah sikap tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu, didasarkan pada penilaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan keputusan terdahulu. Prasangka sendiri seringkali memiliki sifat yang negatif. Salah satu bentuk ekstrim dan nyata dari prasangka adalah diskriminasi. Prasangka merupakan bagian alami dan tidak dapat dihindari dalam interaksi manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian masing-masing individu. Terakhir, ada gegar budaya. Gegar budaya adalah benturan persepsi yang diakibatkan penggunaan persepsi berdasarkan nilai-nilai budaya yang dipelajarinya di lingkungan yang baru, yang nilai-nilai budayanya berbeda dan belum dipahami. Benturan persepsi itu menimbulkan konflik nih dan dapat menyebabkan tekanan di dalam diri. Quiz time! Sekian penjelasan mengenai materi persepsi. Semoga informasi di video ini bermanfaat and thanks for watching. See you!